Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Andrew Multimedia. Jadi di video kali ini saya akan coba tunjukkan ke kalian bagaimana cara untuk mendaftar Indodax teman-teman. Jadi barangkali di antara kalian ada yang sudah mulai ingin investasi kripto dan kalian ingin menggunakan Indodax sebagai aplikasi yang kalian gunakan ya. Dan di sini langsung aja buka aplikasi Indodaxnya teman-teman. Dan kalau kalian belum tahu di mana downloadnya, kalian cari aja di Google Play Store, nanti cari dengan kata kunci Indodax ya. Atau kalian bisa klik link yang ada di deskripsi teman-teman. Dan berikutnya nanti tampilannya akan seperti ini ya. Di sini akan ditampilkan semua fitur-fitur Indodax, tempat trading dan belajar dan lainnya. Kemudian di sini kan ada dua tombol utama ya, home dan daftar. Ini kita klik yang daftar teman-teman, yang warna biru ya. Kemudian di sini kita klik buat akun. Nah, di sini akan ada beberapa kolom yang wajib untuk kalian isi ya. Pertama adalah username teman-teman. Username ini tidak harus menggunakan nama kalian ya, tapi mungkin kalian punya username Steam misalnya, ataupun username Instagram, kalian bisa gunakan juga itu teman-teman. Misalnya saya akan coba gunakan Androbuntu Media seperti ini ya. Kemudian pada kolom email, ini diisi dengan alamat email kalian teman-teman. Dan himbauan di sini harus menggunakan alamat email aktif ya. Maksudnya alamat email aktif itu apa? Maksudnya adalah alamat email yang kalian bisa masuk ke dalamnya teman-teman. Jadi nanti kalau ada email dari Indodax, kalian bisa masuk ke Gmail yang kalian gunakan. Dan ini penting banget, kenapa? Karena nanti setelah kita daftar melalui proses ini nih, nanti kita akan dikirimkan kode verifikasi teman-teman. Jadi nanti kita disuruh untuk cek emailnya dari Indodax, nanti kita disuruh untuk memasukkan kode dan juga klik link yang ada di email tersebut teman-teman. Bahkan bukan hanya saat proses pendaftaran ya, tapi juga pada saat setiap kali kita ingin withdraw teman-teman. Jadi nanti misalnya kita ingin withdraw Bitcoin ataupun rupiah ke rekening bank lokal kita, nanti kita akan selalu dikirimkan kode verifikasi oleh Indodax ke alamat email yang kita masukkan di sini teman-teman. Jadi ini wajib hukumnya untuk menggunakan alamat email yang masih aktif ya, yang kalian punya akses ke dalamnya teman-teman. Dan di bawahnya ini ada nomor handphone teman-teman. Ini juga wajib untuk menggunakan nomor HP yang masih aktif ya. Dan tentu saja nomor tersebut harus punya kalian ya. Jadi nanti kalau ada permintaan kode verifikasi dari Indodax, kita bisa punya akses ke dalamnya teman-teman. Langsung aja dimasukkan. Ini sebagai contoh aja. Kemudian di bawahnya kata sandi teman-teman. Dan untuk pembuatan kata sandi ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Kalian bisa lihat di sini teman-teman, 8 plus karakter ya. Artinya kata sandi kita harus lebih dari 8 karakter. Kemudian ada satu huruf besar, ini minimal ya. Dan ada satu huruf kecil, ini juga minimal. Lalu ada simbol atau angka. Saya akan coba langsung contohkan aja teman-teman. Saya akan buat kata sandi atau password seperti ini ya. Nah, di sini kalian bisa lihat di bawahnya sudah terchecklist 3, sudah ada lebih dari 8 karakter, sudah ada satu huruf besar dan sudah ada satu huruf kecil. Yang belum adalah simbol atau angka ya. Berikutnya kita masukkan angka teman-teman. Dan kalian bisa lihat ini sudah terchecklist semua ya. Artinya passwordnya sudah memenuhi syarat teman-teman, sudah cukup aman untuk digunakan ya. Lalu di bawahnya kita ulangi teman-teman. Password yang baru saja kita buat, silahkan diulangi, harus sama persis dengan yang tadi kalian buat di atas ya, seperti ini. Dan terakhir di bagian paling bawah ini ada referral ID ya. Ini kalian masukkan seperti ini teman-teman, jangan sampai salah, harus seperti ini ya. Kemudian kalian klik buat akun teman-teman. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang ya. Kita akan dikirimkan kode melalui email yang tadi kita gunakan untuk mendaftar teman-teman. Kemudian kalian klik kirim kode pada bagian ini, kirim kode. Ini untuk verifikasi melalui WhatsApp teman-teman. Jadi silakan dicek WhatsApp kalian, nanti akan ada pesan dari Indodax yang berisi beberapa digit angka ya. Itu di copy lalu ditempelkan di sini teman-teman. Kalau sudah ditempelkan semua kodenya, kalian bisa klik verifikasi dan selesai. Nanti kalian akan masuk ke akun Indodax yang baru saja kalian buat itu teman-teman. Nanti kalau kalian sudah berhasil masuk, nanti tampilan Indodaxnya akan seperti ini ya. Di bagian atas ini adalah estimasi nilai aset kalian teman-teman. Kalau kalian adalah pengguna yang baru banget daftar, maka di sini seharusnya masih 0 ya. Dan selesai, kalian sudah berhasil mendaftar akun Indodax teman-teman. Nanti di bagian atas ini akan ada tulisan himbauan dari Indodax
untuk segera melakukan verifikasi KYC ya. Apa itu verifikasi KYC? Verifikasi KYC atau Know Your Customer adalah verifikasi yang wajib dilakukan oleh semua pengguna aplikasi exchange teman-teman, baik di luar negeri ataupun di Indonesia ya, dan itu memang sudah peraturan atau regulasi dari banyak negara yang ada di dunia teman-teman. Jadi tujuannya untuk mencegah tindak pidana pencucian uang teman-teman. Dan nanti proses verifikasi itu susah nggak sih? Mungkin di antara kalian ada yang belum pernah melakukan proses verifikasi KYC ya. Jadi prosesnya gampang teman-teman dan cepat ya. Apalagi sekarang ini prosesnya sudah dibantu dengan menggunakan AI dan tidak manual lagi ya. Jadi kita nanti akan diminta untuk melakukan selfie dan juga mengupload foto identitas teman-teman. Jadi itu cuma butuh 5 menit kok. Jadi silahkan aja diverifikasi akun kalian ya. Dan pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kalau kita tidak melakukan verifikasi KYC tersebut? Jawabannya, kalian tidak bisa menggunakan aplikasi Indodax sepenuhnya teman-teman. Jadi akunnya sudah kalian buat, kalian sudah masuk ke Indodax seperti ini nih, tapi kalian cuma bisa lihat-lihat aja, cuma bisa klik Bitcoin, kemudian Ethereum atau yang lainnya, tapi kalian tidak bisa melakukan beli, kalian tidak bisa melakukan jual kripto, dan kalian juga tidak bisa deposit ataupun withdraw teman-teman. Jadi buat apa gitu ya kalau udah daftar tapi nggak KYC, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma lihat-lihat seperti ini aja, cuma cek-cek harga, kemudian cek-cek info seperti ini, dan selebihnya tidak ada lagi yang bisa kalian lakukan. Jadi bisa dibilang KYC itu wajib ya kalau kalian memang tujuannya untuk mulai investasi kripto di Indodax teman-teman. Sekian untuk video kali ini ya, semoga bermanfaat. Kalau kalian punya pertanyaan seputar Indodax, Bitcoin ataupun cryptocurrency pada umumnya, jangan sungkan untuk tanyakan di kolom komentar ya. Nanti akan saya coba bantu jawab sebisanya dan kita berjumpa lagi di video berikutnya.